kita melangkah hari ini, mari kita awali hidup kita, perjalanan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepada Allah Bapa di surga atas hari dan waktu yang Tuhan berikan, sehingga pada saat hari ini kami boleh sehat, boleh kuat karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami melangkah, kami ingin bekali hati kami dengan kebenaran firman Allah. Biar firman Allah menjadi motivasi, penyemangat di dalam kami melangkah hari ini. Terima kasih Tuhan, kuduskan sucikan hamba-Mu, sucikan kami semua untuk kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya tidak renungkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Ayub pasal yang ke-10. Ayub pasal ke-10 ayat yang kedua bagian B. Berkata demikian bunyi firman Tuhan, beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku. Sekali lagi, beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Allah pada pagi hari ini kami berjudul mengapa. Mengapa adalah suatu kata tanya yang ditujukan kepada diri sendiri atau pribadi atau kepada orang lain tentang sesuatu yang sebenarnya memerlukan sebuah jawaban. Tapi kadangkala jawaban-jawaban itu tidak pernah atau tidak dapat kita mengerti jawabannya, atau tidak perlu menanti jawabannya, dalam arti masih misteri. Sudah kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi di dalam benak, di dalam pikiran kita terus menggantui karena belum ada jawaban yang pasti. Tidak ada yang bisa menjawab apa yang mengapa semua harus terjadi di dalam dunia ini. Saudara kasih di dalam Tuhan Kristus, kita mengatakan mengapa ini terjadi, mengapa harus terjadi, mengapa harus saya, mengapa harus kita, mengapa harus keluarga kita yang mengalami hal-hal seperti ini. Kita boleh katakan mengapa bukan dia. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam benak kita, di dalam hati kita tentang kejadian-kejadian yang kita tidak mengerti dan kita tidak tahu yang kita alami saat-saat ini. Mengapa kita harus mengalami seperti ini? Adilkah Tuhan terhadap kita? Akankah Tuhan sudah melupakan kita? Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu jawabnya, yaitu kita tidak tahu. Kita tidak tahu pasti apa yang terjadi, apa yang sedang kita alami, apa yang akan terjadi kelak, kita tidak tahu. Mengapa akhirnya timbul kata mengapa harus semuanya terjadi di dalam setiap kehidupan kita, di dalam dunia ini. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Allah yang sudah kita baca merupakan suatu pertanyaan daripada Ayub yang ditujukan kepada yang maha kuasa, yaitu Allah sendiri. Bagaimana Ayub mengalami hal seberat itu? Bagaimana Ayub mengalami suatu ujian, mengalami suatu cobaan yang mungkin orang lain tidak dapat menanggungnya. Bertubi-tubi persoalan, bertubi-tubi permasalahan yang dialami oleh Ayub. Apalagi Ayub tidak ada dukungan dari orang-orang terdekatnya. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu siapakah Ayub itu. Ayub adalah orang yang setia? Ya, Ayub adalah orang yang setia. Apakah Ayub orang jujur? Ya, Ayub adalah orang-orang jujur. Apakah Ayub orang yang salah? Ya, Ayub adalah orang saleh. Apakah Ayub juga takut akan Tuhan? Pasti Ayub juga takut akan Tuhan. Tetapi mengapa? Pertanyaan lagi, harus Ayub yang alami. Oleh sebab itu Ayub berkata kepada Tuhan. Makanya Ayub menggerutu kepada Tuhan. Makanya Ayub menanyakan hal ini kepada Tuhan. Mengapa engkau berperkara dengan aku? Apa yang terjadi pada kami? Apa yang terjadi padaku? Apa salahku? Sehingga persoalan demi persoalan bertubi-tubi harus kita tanggung, harus Ayub alami, yang harus Ayub tekuni, pikirkan di dalam setiap kehidupan kita. Berperkara di sini berarti mengapa Tuhan membuat masalah dengan Ayub?
Berperkara ini berarti mengapa Tuhan memberikan persoalan ini kepada Ayub. Berperkara bisa berarti mengapa Tuhan berurusan dengan Ayub. Saudara kasih dalam Tuhan Kristus, apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, Ayub mungkin terjadi di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kita sudah setia kepada Tuhan, kita sudah takut akan Tuhan, kita sudah bersikap jujur kepada Tuhan, kita sudah setia kepada Tuhan. Tetapi kenyataan yang kita alami saat ini tidak sebanding, tidak seperti yang apa yang kita pikirkan, seperti apa yang kita tidak ingin cita-citakan. Semuanya berubah total. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa reaksi Ayub waktu dia mendapati ujian dan cobaan begitu berat? Di dalam satu sisi, Ayub mengatakan, Ayub berkata, Ayub berpikir bahwa Allah adalah yang berdaulat. Allah berdaulat atas hidupnya. Dia katakan bahwa firman Allah katakan, Dia yang memberi, Dia yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bukankah Allah berfirman di dalam Alkitab yang lain, dalam ayat yang lain, bahwa rancanganku adalah bukan rancangan kecelakaan. Aku ingin merancangkan suatu masa depan yang baik di dalam setiap kehidupan umat manusia. Saudara kasih dalam Tuhan, ini yang terjadi di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Apa reaksi kita di dalam setiap menghadapi ujian dan persoalan itu? Sesuai dengan perikop dalam pembacaan Ayub pasal 10 ini, yaitu apakah maksud Allah dengan penderitaan itu? Maksud Allah dalam penderitaan itu, jawabnya yang pertama yaitu hidup benar, hidup jujur, setia kepada Tuhan tidak berarti luput atau terlepas dari penderitaan. Hidup kita sudah benar, hidup kita sudah jujur, berarti kita tidak terlepas daripada namanya penderitaan. Penderitaan itu tidak tertuju pada orang yang benar saja, orang yang berdosa saja. Semua, jikalau kita ingin diuji hidup kita, kita harus menghadapi suatu persoalan. Sebab penderitaan yang diizinkan Tuhan, yaitu suatu tujuan untuk memurnikan iman saya dan saudara, untuk memurnikan iman kita. Sehingga apakah maksud Allah dalam penderitaan itu, yaitu Tuhan mengizinkan untuk memurnikan iman kita. Yang kedua, apakah maksud Allah dalam dengan penderitaan yang kita alami, yaitu benarkah kita tetap atau masih percaya kepada Tuhan? Itu yang kedua. Kita mau enaknya saja, tidak mau susahnya. Kita maunya senang-senang saja, tidak mau menderita. Tetapi Tuhan menginginkan, apa maksud Allah mengizinkan penderitaan terjadi di dalam umatnya, yaitu benarkah kita tetap atau masih percaya kepada Tuhan? Kita percaya waktu diberkati saja, atau kita masih percaya waktu kita tidak diberkati? Apakah kita percaya kepada Tuhan waktu kita sehat? Apakah kita juga percaya pada waktu kita sakit? Itu hal yang kedua. Yang ketiga, apa maksud Allah dengan penderitaan itu? Yaitu bagaimana Tuhan ingin melihat reaksi kita. Reaksi kita dalam kita menghadapi persoalan itu, mempersalahkan lingkungan, ataukah mempersalahkan keadaan, atau mempersalahkan sesama kita, mempersalahkan keluarga kita, atau mempersalahkan Tuhan dengan keberadaan ini. Tuhan ingin melihat, Tuhan ingin mengerti apa maksud dari penderitaan itu, yaitu bagaimana reaksi kita. Reaksi kita dalam menghadapi penderitaan, apakah kita berbuat dosa, kita membawa dosa, atau kita sebaliknya, kita bersyukur kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah maksud Allah dengan penderitaan itu, yaitu apakah pencobaan yang terjadi yang kita katakan bahwa Tuhan itu adil dan Tuhan itu baik. Sudah kasih dalam Tuhan, Tuhan izinkan penderitaan kita, persoalan yang kita alami tidak kunjung selesai, selalu bertubi-tubi, saling silih berganti. Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Tuhan ingin katakan, Tuhan ingin percayakan kepada hidup saya dan saudara, supaya kita mengatakan apakah Tuhan itu adil, apakah Tuhan itu tetap setia, apakah Tuhan itu tetap baik di dalam setiap kehidupan kita. Ini yang menjadi pertanyaan saya dan saudara. Jikalau kita masih di dalam menghadapi ujian, kita menghadapi pencobaan, menghadapi penderitaan, jika kita masih berkata Tuhan itu adil, Tuhan itu masih tetap sungguh baik, itu artinya iman kita sudah dimurnikan. Kita mau menerima yang jelek,
dan juga menerima yang baik. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kesimpulan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, jika Tuhan izinkan semua ujian, semua cobaan terjadi di dalam setiap kehidupan kita, sepertinya kita tidak bisa tanggung, sepertinya kita tidak bisa ada jalan keluar, tetapi saudara sekali kasih dalam Tuhan, yakinlah bahwa Dia, Yesus Tuhan kita, pasti akan tetap menolong. Jangan tanya mengapa semua ini terjadi kepada saya, mengapa semua ini terjadi padaku, mengapa semua ini terjadi dalam keluarga saya dan sebagainya. Tetapi katakan, mari kita sama katakan, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, jika semua ini terjadi padaku, terjadi pada keluargaku, terjadi pada rumah tanggaku, kuatkan dan mampukan supaya kami dapat mengatasi, supaya kami dapat menjalankan rencana Tuhan yang mulia atas kehidupan saya dan saudara. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman pagi hari ini. Biar firman Allah ini menjadi pengisi hidup kami, menjadi rema dalam perjalanan kami, sehingga dalam kami melangkah hari ini kami tidak takut dan kami tidak gentar menghadapi semuanya, tetapi kami percaya supaya tetap Tuhan menyertai, Tuhan menolong dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.